Oke, baik. Selamat sore buat Bapak Ibu dosen sekalian, juga buat adik-adik mahasiswa. Nah, yang sudah hadir pada kegiatan sosialisasi konversi kurikulum kita pada sore hari ini. Nah, di sini saya langsung saja untuk share screen. Oke, nah ini apakah layar saya sudah kelihatan? Apa salah satu mahasiswa bisa menginformasikan? Udah Pak, udah. Saya udah bisa melihat. Oke, baik. Nah, jadi pada sore hari ini saya akan menjelaskan ya sistem konversi dari kurikulum ya KKNI tahun 2016 ke kurikulum MBKM yang baru. Nah, jadi saya harapkan mahasiswa adik-adik mahasiswa sekalian yang memperhatikan dengan baik supaya nanti tidak ada lagi yang salah dalam menyusun KRS-nya, tidak ada kemudian yang salah mengambil mata kuliahnya sehingga kalian tidak rugi tadi secara waktu, kemudian juga tidak rugi secara biaya, ya harus mengeluarkan kembali membayar SKS-nya, padahal seharusnya ya mata kuliah itu nggak perlu lagi misalnya untuk diambil. Nah, jadi nanti diperhatikan bagaimana sistem konversinya waktu saya menjelaskan, jadi nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan konversi bisa ditanyakan nanti pada saat sesi tanya jawab. Ya, nah jadi mulai dari tahun ajaran 2021-2022 ini kita memberlakukan kurikulum MBKM, ya ini MBKM tahun 2021. Nah, jadi jumlah SKS antara kurikulum KKNI dan MBKM itu relatif sama, ya. Nah, jika jumlah SKS di kurikulum KKNI 146 dan 147. Nah, jumlah SKS ini maksudnya adalah keseluruhan SKS pada saat kalian lulus dari program studi PHP. Nah, jadi total SKS ada di dalam transkripnya itu untuk kurikulum KKNI itu berjumlah 146 atau 147 SKS bergantung dari mata kuliah pilihan yang kalian ambil. Nah, di kurikulum MBKM yang baru, itu jumlah SKS-nya berjumlah 147 SKS totalnya. Nah, jadi totalnya sebenarnya relatif sama. Ya, kalaupun nanti di sini ada 146 SKS, ya, kemudian dia nanti akan dianggap menjadi 147 karena pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang sebelumnya di kurikulum KKNI itu 3 SKS. Nah, di kurikulum MBKM yang baru itu kemudian dibagi dua menjadi 2 mata kuliah. Yang pertama Pancasila, yang kedua adalah kewarganegaraan, masing-masing dengan 2 SKS. Jadi total ada 4 SKS. Nah, jadi penambahan 1 SKS itu ya kemudian itu diakomodir untuk konversi dalam kurikulum MBKM tahun 2021 yang baru. Nah, kemudian dari sisi jumlah mata kuliah, ya, jika studi THP si Irma, lalu si Naik Martua, kemudian satu lagi si Ishak Antoni, yang lalu pada periode wisuda yang lalu. Jadi transkripnya mereka itu kalau dihitung jumlah mata kuliahnya ada 60. Dua mata kuliah. 62 ini tidak saya hitung praktikum. Ya, jadi praktikum misalnya praktikum mata kuliah biologi dan praktikum biologi itu saya anggap satu mata kuliah yang sama. Nah, jadi ini di luar praktikum. Nah, jadi 62. Nah, jadi ada selisih 2 mata kuliah. Nah, sehingga nanti pada saat konversi dilakukan konversi head to head. Nah, ini nggak bisa seimbang. Ya, nggak bisa seimbang konversinya antara mata kuliah ini ke mata kuliah ini. Jadi nanti ada mata kuliah yang kemudian dialokasikan satu mata kuliah pada kurikulum KK ini dialokasikan untuk 2 mata kuliah pada kurikulum MBKM. Nah, jadi karena posisinya dia tidak seimbang.
di KKNI ada 60 mata kuliah, sedangkan di MBKM ada 62 total mata kuliahnya. Nah, jadi nanti akan ada 2 mata kuliah yang kemudian dikonversikan ya untuk masing-masing 1 mata kuliah di KKNI ini untuk 2 mata kuliah di MBKM. Nah, jadi seperti itu dia sistemnya, karena memang ya ketidakseimbangan jumlah mata kuliah di dalam masing-masing kurikulumnya. Ada yang 60, kemudian ada 62. Nah, di sini tadi jika ada yang mengambil 146 ya, misalnya mata kuliah pilihannya itu adalah keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu kan 2 SKS. Jadi jika dia lulus, maka yang dia bawa adalah 146 SKS. Nah, sementara mereka yang mengambil mata kuliah budidaya kelapa sawit dan karet, kemudian organisme pengganggu tanaman, itu akan membawa 147 SKS. Nah, jadi yang 146 ini kemudian ditoleransi untuk bisa masuk ke 147 karena tadi Pancasila dan kewarganegaraan itu kemudian bertambah menjadi 4 SKS di kurikulum MBKM yang baru. Dia menjadi 2 mata kuliah, yaitu mata kuliah Pancasila, kemudian mata kuliah kewarganegaraan. Nah, lalu ini yang penting, kepada siapa konversi dilakukan? Nah, konversi ini dilakukan kepada mahasiswa program studi THP mulai angkatan tahun 2020-2021 ke atas. Ya. Nah, jadi ini diberlakukan kepada mahasiswa angkatan 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ke atas. Ya. Nah, jadi 2015 saya lihat masih ada datanya, jadi itu semua diberlakukan kepada mahasiswa tahun 2020 ke atas. Untuk mahasiswa yang baru, dia tidak ada lagi konversi. Ya, mahasiswa yang baru masuk nanti, yang baru masuk di tahun ajaran ini, itu nggak dilakukan konversi. Kenapa? Karena mereka dari mulai awal masuk sudah pakai kurikulum yang baru. Nah, jadi kepada mereka tidak diperlakukan sistem konversi. Nah, jadi mahasiswa tahun angkatan 2020 ini sekarang pada tahun ajaran 2021-2022 semester 3. Ya, ini tadi yang saya contohkan misalnya Soter Ndruru. Nah, itu dia semester 3 ya di semester ini. Kemudian 2019 seperti si Claudia tadi. Nah, itu semester 5. Lalu 2018. Nah, ini Farida. Ya, itu semester 7 sama Inggris. Nah, kemudian 2017 ini orang si Welda, Topma dan lain-lain. Ya, nah kemudian yang di atasnya ini 2016, mereka yang seangkatan dengan si Anthony, si Irma, Amdi. Nah, itu di sini. Ya. Nah, jadi semester 3, semester 5, 7, 9 dan 11 ya pada tahun ajaran ini, pada tahun ajaran 2021-2022. Ya. Nah, yang di semester 9 dan di semester 11 ini akan dilakukan konversi total. Ya, karena kemungkinan mata kuliah pada kurikulum KKNI tahun 2016 sudah pernah diambil seluruhnya. Nah, jadi kepada angkatan 2017 ke atas, nah ini akan dilakukan konversi total karena sistem kurikulum kita 4 tahun, 8 semester itu sudah bisa diselesaikan. Jadi pada saat dia masuk semester 9, berarti seluruh mata kuliah kita anggap dia sudah ambil, walaupun misalnya ada yang tidak lulus. Ya, jadi ini sudah kita ambil dulu. Supaya apa? Supaya nanti misalnya mata kuliah yang tidak lulus itu, kemudian tidak ada lagi di kurikulum yang baru, itu mau kemana diganti? Nah, jadi mata kuliah apa yang harus dia ambil untuk kemudian memperbaiki nilainya? Ya, nah jadi itu dia konversi total pada semester mahasiswa angkatan 2017 ke atas. Oke. Nah, jadi sistem konversinya seperti apa? Ya, jadi seperti apa nanti proses konversi mata kuliah dari kurikulum KKNI ke kurikulum MBKM yang baru. Nah, ini dia saya mulai dari angkatan 2020, ya. Nah, jadi saat ini semester 3. Ya. Nah, di semester 3 artinya ya, mahasiswa yang bersangkutan itu sudah menjalani 2 semester pada kurikulum yang lama, yaitu semester 1 dan semester 2.
Nah, jadi mata kuliah yang sudah mereka ambil ini bagaimana ya untuk masuk ke kurikulum yang baru. Oke. Nah, nanti masing-masing tabel konversi ini saya akan share di grup WhatsApp supaya masing-masing kemudian bisa melihat seperti apa sistem konversinya nanti bisa disimpan, kemudian bisa juga pada saat merencanakan KRS ke depan, nah itu ini bisa dipakai, ya. Nah, jadi melihat tabel konversi ini ada nomor urut, ya. Perhatikan nomor urutnya pada kurikulum yang lama, ya. Tabel sebelah kiri itu adalah kurikulum yang lama, tabel sebelah kanan adalah kurikulum yang baru. Nah, jadi kurikulum yang lama itu diberi nomor urut, ya. Misalnya pendidikan agama sampai dengan pengantar ilmu ekonomi ada 8 mata kuliah. Jadi nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 8. Lalu mata kuliah etika sampai dengan ekologi itu diberi nomor urut 9 sampai nomor urut 16. Nah, jadi si mahasiswa yang hari ini berada pada semester 3 itu sebelumnya sudah mengambil 2 semester pada kurikulum KKN yang lama. Nah, proses konversinya itu bisa kalian lihat pada tabel kesetaraan. Ya, pendidikan agama itu sama dengan mata kuliah agama pada kurikulum MBKM. Kemudian bahasa Indonesia sama dengan ini bahasa Indonesia nomor 2. Ya. Nah, lalu misalnya di sini Pancasila dan kewarganegaraan itu sama dengan Pancasila di sini 10. Ya, kemudian kewarganegaraan 10. Nah, jadi yang dipakai nilai yang mana, Pak? Yang dipakai itu nilai yang kalian peroleh di kurikulum KK ini, ya. Nah, jadi misalnya pendidikan agama kalian nilainya A, maka di sini nilainya juga akan A. Oke? Nah, jadi nilai dasar dari proses konversi yang digunakan itu adalah nilai yang diberlakukan pada nilai yang kalian peroleh pada kurikulum KK ini yang lama. Itu yang kemudian akan diberlakukan pada nilai nanti pada transkrip akhir di kurikulum yang baru. Nah, perhatikan ini ada saya buat keterangan warna ya. Kalau dia warna biru, jumlah SKS pada mata kuliah dialokasikan pada mata kuliah MBKM yang berbeda. Ya, nanti saya akan jelaskan pada saat itu warna biru ada ya, muncul di tabelnya. Di sini belum. Nah, jadi perhatikan di sini UHN bahasa Mandarin ya. Ini bahasa Mandarin ini tidak ada lagi ditawarkan di kurikulum yang baru. Nah, jadi ini akan dikonversi kemana, Pak? Nah, ini untuk sementara ditabung. Ya. Nanti waktu kalian masuk semester 3, nah di semester ini nih yang tadi angkatan 2020 tidak lagi mengambil mata kuliah pilihan Fakultas Hukum. Ya. Jadi nanti nilai untuk mata kuliah pilihan Fakultas Hukum itu akan dipakai nilai bahasa Mandarin kalian. Ya. Nah, jadi nilai bahasa Mandarin nanti yang akan dipakai, yang akan digunakan untuk dikonversi menjadi nilai mata kuliah dari pilihan Fakultas Hukum. Oke. Nah, lalu ada yang warna kuning. Ya. Nah, yang warna kuning ini mata kuliah MBKM yang harus diambil dan diikuti kembali. Nah, ini sebenarnya sudah lewat, Pak. Saya udah semester 3. Saya kan nggak semester 2 lagi. Oke. Tapi dalam sistem konversi kita, ya, mata kuliah ini kemudian menjadi setara, ya, menjadi setara ketika, ya, bisa dikonversi head to head, satu-satu. Oke, nah tadi ini membuat biokimia dasar itu nggak ada konversinya. Nah, jadi biokimia dasar harusnya di semester 4 kalau saya tidak salah di kurikulum KK ini. Nah, jadi itu kemudian di kurikulum yang baru ada di semester 2. Nah, jadi untuk mahasiswa angkatan 2020 misalnya Southern dulu ya, itu kemudian mengambil biokimia dasar nanti waktu kalian masuk ke semester 4. Nah, waktu semester 4 nanti ambil lagi mata kuliah biokimia dasar ini. Supaya kemudian biokimia dasar ini tidak tertinggal. Ya, nanti tetap waktu kamu mau
lulus mau ujian dihitung ternyata masih ada mata kuliah yang tertinggal. Nah, jadi sayang waktunya. Ya, jadi betul-betul diperhatikan nanti mau semester 4 itu ambil mata kuliah biokimia dasar bagi angkatan tahun 2020 ya, karena ini adalah sistem konversi yang berlaku untuk mahasiswa angkatan 2020. Jadi biokimia dasarnya itu kemudian diambil. Nah, bahasa Mandarin ini tadi ditabung. Nanti kamu di semester 3 ini nggak perlu lagi ambil mata kuliah pilihan Fakultas Hukum. Ya. Nah, itu kemudian akan dikonversikan dengan nilai bahasa Mandarin. Oke. Nah, itu dia untuk mahasiswa angkatan 2020 saat ini ada semester 3. Lalu yang berikutnya Oke, nah yang berikutnya itu semester 5 ya. Ini mahasiswa tahun angkatan 2019. Nah, ada 3 opsi ya, masing-masing. Nanti kalian bisa lihat sendiri, perhatikan antara nomor ya yang pada kurikulum KKID itu setara dengan yang mana. Nah, itu sama artinya. Ya, jadi kalau sudah ambil pendidikan agama, kamu tidak perlu ambil mata kuliah agama. Jadi kalau kamu sudah ambil pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kamu tidak perlu lagi ambil mata kuliah Pancasila dan mata kuliah kewarganegaraan karena itu sama. Ya, ini perhatikan sama-sama 10. Ya, sama dengan ini, nomor urutnya 10. Jadi itu sama. Nah, saya menjelaskan langsung pada pokoknya, ya. Nah, di sini perhatikan ada mata kuliah pilihan pada semester 4. Nah, jadi mahasiswa angkatan 2019 itu sudah menjalani 4 semester di kurikulum yang lama ini. Ya. Nah, jadi ada mata kuliah pilihan. Jika yang kamu ambil itu adalah mata kuliah teknologi budidaya kelapa sawit dan karet, ya, maka ini akan disimpan. Disimpan dia untuk kemudian nanti dikonversi dengan nilai teknologi budidaya kelapa sawit pada semester 7. Jadi di semester 7 kamu nggak perlu ambil lagi ya. Nanti di sini ini kurikulum THP semester 7 ya. Nah, mata kuliah pilihan ini kamu buat nanti kamu ambil di KRS-mu mata kuliah pilihan teknologi budidaya tanaman kelapa sawit dan karet. Ya, sama dengan praktikumnya. Jadi ini nggak perlu kamu ambil lagi karena kamu sudah punya nilainya, kamu sudah tabung, ya, nilai-nilai SKS-nya. Nah, mata kuliah yang perlu kamu ambil ke bawah, ya, ini kan saya sudah lewat, Pak, saya nggak semester 4 lagi, ya, tapi kamu harus ambil ekonomi teknik. Kemudian kamu ambil mata kuliah pilihan Fakultas Psikologi. Ekonomi teknik sebelumnya di mata kuliah yang lama itu ada di semester 6. Nah, di kurikulum yang baru ada di semester 4. Nah, berarti belum kamu ambil dia. Nah, lalu harus kamu ambil karena memang itu belum tersedia. Nah, tadi biokimia ya, biokimia yang tadi di semester 3, mereka kenapa harus ambil? Nah, di sini enggak lagi karena di sini mereka sudah ambil mata kuliah biokimia. Ya, di semester 4. Jadi, nilai biokimia dasar ini setara dengan mata kuliah biokimia dasar di semester 2 pada kurikulum MBKM. Nah, jadi yang kuning perhatikan, nah itu harus kamu ambil kembali ekonomi teknik dan pengembangan karakter ya atau mata kuliah pilihan Fakultas Psikologi. Ya. Jadi nilai teknologi budidaya kelapa sawit karet ini kemudian akan digunakan untuk kemudian ditabung dulu. Jadi nanti di semester 7 jangan ambil lagi mata kuliah ini mata kuliah ini diambil, tapi nggak perlu lagi ikut kuliahnya. Ya, nanti akan dikonversikan ke sana nilainya. Oke, itu untuk semester 5. Yang opsi 1, jika perhatikan syaratnya ya, di sini ada ditulis syarat. Nah, jadi syaratnya ini perhatikan, kemudian ada centangnya, itu yang dipilih adalah mata kuliah teknologi budidaya kelapa sawit dan karet. Lalu yang berikutnya, jika mata kuliah pilihannya adalah keanekaragaman hayati, ya, maka dia itu dikonversikan ke nilai mata kuliah pilihan Fakultas Psikologi
karena mata kuliah ini nggak ada lagi nih, ini nggak ada ditawarkan lagi di kurikulum MBKM yang baru. Oke, dia mata kuliah keanekaragaman hayati ini dikonversi ke mata kuliah Fakultas Psikologi. Kemudian di sini ya dia harus ambil kembali mata kuliah ekonomi teknik. Ya, yang warna kuning dia harus ambil lagi mata kuliah ekonomi teknik karena sebelumnya dia belum ambil di sini. Jadi di kurikulum yang baru itu sudah jadi semester 4, nah dia harus ambil mata kuliah ekonomi teknik ini. Oke. Nah, jadi perhatikan mata kuliah pilihannya adalah keanekaragaman hayati. Nah, ini kebetulan ada mahasiswa saya di sini. Ya, bimbingan saya si Claudia. Nah, jadi Claudia pilihannya keanekaragaman hayati. Jadi perhatikan bahwa ini mata kuliah Fakultas Psikologi ini nggak perlu lagi diambil, sudah dikonversi ke situ. Ya, lalu nanti di semester masuk ke semester 6, nah ini mata kuliah ekonomi teknik diambil. Ya. Oke, lalu yang ketiga, jika mata kuliah pilihannya adalah mata kuliah organisme pengganggu tanaman. Ya. Nah, maka ini 3 SKS kan? Nah, 3 SKS-nya ini 2 SKS dialokasikan untuk mata kuliah Fakultas Psikologi. Jadi mata kuliah Fakultas Psikologi ini nggak perlu diambil lagi, nilainya nanti akan dikonversi dari nilai organisme pengganggu tanaman. Lalu 1 SKS-nya itu akan kemari, kewarganegaraan. Ya. Nah, jadi harus mengambil mata kuliah ekonomi teknik, tetap. Jadi ketiganya tadi yang pilihannya adalah teknologi budidaya kelapa sawit, karet, kemudian keanekaragaman hayati, lalu organisme pengganggu tanaman, ya semuanya tetap mengambil mata kuliah ekonomi teknik. Nah, yang teknologi budidaya kelapa sawit karet tadi, dia harus ambil ekonomi teknik dan harus ambil psikologi. Nah, mata kuliah ini kemudian ditabung dulu, nanti di semester 7 dia dikonversi ke sana, nggak perlu lagi diambil mata kuliah ini karena nilainya nanti akan dipakai dari nilai mata kuliah TBT kelapa sawit karet yang sudah diambil sebelumnya. Oke, nah itu untuk mahasiswa pada semester 5. Lalu mahasiswa semester 7 ya sama, ada 3 opsi pilihan ya bergantung pada mata kuliah pilihan yang sudah diambil sebelumnya. Ya. Nah, jadi jika mata kuliah pilihannya adalah TBT kelapa sawit karet, ya, maka dia nilainya ini akan dikonversikan ke TBT kelapa sawit karet, maka nilainya ini akan disimpan. Ya. Akan ditabung lebih dulu, nanti pada saat semester 7 tidak perlu lagi mengambil mata kuliah ini. Ya, nanti di transkrip otomatis ini sudah ada di dalam transkripmu. Kemudian pemasaran hasil pertanian itu di semester 7 juga kalau saya tidak salah. Ya, pemasaran hasil pertanian. Nah ini nggak perlu lagi diambil, disimpan dulu. Ya. Kemudian praktek kerja lapang itu di semester 6. Di semester 7 tidak perlu juga untuk diikuti, nilainya itu udah otomatis nanti dimasukkan. Lalu kemudian teknologi pengolahan hasil perkebunan ya, ini di semester 7 juga tidak perlu diambil. Jadi ini ditabung yang warnanya oranye. Nah, kemudian mata kuliah yang perlu diambil ya ini yang warna kuning. Mata kuliah Fakultas Psikologi, kemudian mata kuliah kewirausahaan, lalu ada pertanian organik, praktikum pertanian organik. Ya, yang warna kuning ini harus diambil mata kuliahnya. Nah, lalu yang warna biru, ya, nah di sini ada penerapan komputer 3 SKS. Nah, jika dikonversi ke mata kuliah penerapan komputer pada kurikulum yang baru, maka totalnya 2 SKS. Nah, jadi kelebihan 1 SKS. Maka nilainya, ya, nilai dari sini kemudian nilai dasar dari mata kuliah penerapan komputer ini kemudian diambil untuk praktikum, nilai praktikum dari penulisan ilmiah dan presentasi. Nah, jadi dimasukkan dia kemari, 1 SKS.
kelebihannya itu. Nah, kemudian penulisan ilmiah dan presentasinya kemudian ini diambil lagi pada saat nanti masuk ke semester genap. Ya. Nah, jadi bagi mahasiswa yang saat ini ada di semester 7, nah nanti pada saat masuk ke semester ini ya, semester ganjil, tidak ada mata kuliah yang harus oh ada, ini ya, kewirausahaan, kemudian pertanian organik dan praktikum pertanian organik. Nah ini harus diambil. Lalu nanti pada saat masuk semester genap itu ambil psikologi, kemudian ambil juga ini makanan fungsional, teknologi pengolahan rempah dan minyak atsiri, kemudian penulisan ilmiah dan presentasi. Oke, nah itu opsi yang pertama jika mata kuliah pilihan adalah TBT kelapa sawit dan karet. Nah, yang berikutnya jika pilihannya adalah organisme pengganggu tanaman, keanekaragaman hayati, ya, maka nilai keanekaragaman hayati ini akan masuk ke nilai mata kuliah pilihan Fakultas Psikologi. Jadi ini nggak perlu lagi diambil. Ya, nah yang lain sama. Yang lain sama dengan yang tadi. Ya, penerapan komputer itu masing-masing 2 SKS untuk penerapan komputer, 1 SKS-nya ke praktikum penulisan ilmiah dan presentasi. Ya, nah kemudian nanti untuk di semester 7 ya, di kurikulum MBKM harus ambil ini mata kuliahnya, bisa dipilih, bukan harus ambil ya, bisa, nanti ada pilihan di sini. Jadi kalau dia ngambil pilihannya ini ya boleh. Nah, jadi di sini nilai keanekaragaman hayati dikonversi ke mata kuliah pilihan Fakultas Psikologi. Kemudian harus ambil wirausaha ya di semester ini, kalian hari ini semester 7, jadi ambil mata kuliah ini di KRS. Kewirausahaan, lalu pertanian organik. Karena ini nggak ada ya di kurikulum yang lama mata kuliah ini tidak ada. Nah, jadi untuk yang lain itu disimpan dulu. Nanti pada saat semester 7 ini PKL nggak perlu lagi diambil. Kemudian pengolahan hasil perkebunan nggak perlu lagi diambil, pemasaran hasil pertanian nggak perlu diambil. Ya, itu untuk jika mata kuliah pilihannya adalah keanekaragaman hayati. Lalu jika mata kuliah pilihannya adalah organisme pengganggu tanaman, ya, maka dia akan dikonversikan kemari. Ya, mata kuliah Fakultas Psikologi ya dikonversikan kemari 2 SKS, lalu dikonversikan kemari 1 SKS penulisan ilmiah dan presentasi. Nah, jadi nilai dasarnya penulisan ilmiah dan presentasi ini diambil dari nilai dasar mata kuliah organisme pengganggu tanaman ya, lalu Fakultas Psikologi diambil dari nilai dasar organisme pengganggu tanaman. Nah, kemudian untuk di sini praktikum penulisan ilmiah dan presentasi diambil dari nilai penerapan komputer. Ya, nilai dasar penerapan komputer. Nah, di situ dipakaikan untuk nilai praktikum penulisan ilmiah dan presentasi. Nah, yang lainnya sama. Ya, dengan tadi yang keanekaragaman hayati, pemasaran hasil pertanian ini disimpan, praktek kerja lapang disimpan, kemudian teknologi pengolahan hasil perkebunan disimpan. Itu nggak perlu lagi diambil, nanti akan dikonversikan ke sana. Ya. Nah, lalu mata kuliah yang perlu diambil itu kewirausahaan, lalu pertanian organik, kemudian makanan fungsional dan teknologi pengolahan rempah dan minyak atsiri. Jadi nanti pada saat semester 7 yang ini ambil yang ini, ya. Pada saat semester ganjil sekarang ambil kewirausahaan dan pertanian organik. Nanti di semester genap ambil makanan fungsional dan teknologi pengolahan rempah dan minyak atsiri. Kemudian yang terakhir ya untuk mahasiswa semester 9. Nah, ini konversi total. Ya, mereka yang hari ini ada di semester 9 itu angkatan 2016 ke atas. Ya, mulai dari angkatan 2016 ke atasnya. Nah, itu semua menggunakan konversi ini. Ya. Nah, jadi ini tidak ada lagi yang perlu diambil. Ya. Nah, jadi semuanya itu dibagikan ke dalam mata-mata kuliah ini. Nanti bisa dilihat nomor-nomornya. Ya. Nah, ini tadi ya ada
mata kuliah KKNI totalnya 60 SKS. Ya, sementara MBKM totalnya 62. Nah, berarti ada satu mata kuliah yang ada 2 mata kuliah di kurikulum KKNI yang dikonversi untuk 2 mata kuliah ya di kurikulum MBKM. Nah, apa itu? Yang penerapan komputer. Dia untuk penerapan komputer, kemudian satu lagi kemari. Ya, jadi 3. Nah, sama juga itu dengan ini, teknologi pengolahan buah dan sayur. Ini nggak ada lagi. Jadi dia sudah digabungkan dengan teknologi pengolahan hasil nabati. Nah, jadi hasil nabati itu dari teknologi pengolahan serealia dan legum. Jadi 43. Nah, nilai 44 1 SKS masuk kemari. Ya, praktikum pertanian organik. Lalu 2 SKS masuk ke sini. Penulisan ilmiah dan presentasi. Oke. Jadi semuanya seimbang, ya. Nah, lalu pengembangan produk itu 31. Ya, nah ini penerapan komputer, nilai dasar penerapan komputer juga masuk kemari nanti. Pengembangan produk. Ya, jadi 31, nilai dasar penerapan komputer juga masuk ke sini. Ya, nah memang kalau lihat mata kuliahnya dari penerapan komputer ke pengembangan produk kayak nggak nyambung. Ya kan? Nah, tapi mau gimana lagi, ini harus dilakukan konversi total. Nah, jadi seperti itu caranya dibuat. Kemudian di sini misalnya mata kuliah teknologi pengolahan buah dan sayur itu menjadi pertanian organik, lalu sebagian ke ya penulisan ilmiah dan presentasi ya, atau mata kuliah pilihan dari Fakultas Pertanian dari AET. Ini mata kuliah pilihan prodi AET. Ya. Oke, nah itu saja dia untuk sistem konversinya. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan ya satu-satu. Ada kira-kira yang mau ditanyakan adik-adik mahasiswa? Ayo ditanya, kan sudah punya perencanaan kan? Sudah punya perencanaan apa yang mau diikuti? Silahkan ya. Daripada nanti bingung lagi, mumpung masih ada Kaprodi di sini. Ini apa namanya? Ya mungkin kalau satu-satu juga secara umum tadi sudah dijelaskan, tapi yang ada mungkin yang secara ya misalnya dia udah merencanakan ya, udah merencanakan mata kuliah A, B, dan C dan seterusnya, sudah merencanakan. Nah, coba kira-kira dari yang kamu rencanakan ini, misalnya ada yang mata kuliah yang sudah yang di kurikulum baru atau konversi atau apalah ya, silakan aja, karena bimbingan saya ada banyak juga, ada beberapa itu ini, makanya saya belum mau meladeni, kan saya kan sarankan coba aja dulu diikuti yang pasti-pasti ya. Ini maksud saya supaya ada dulu ini sosialisasi ini ya. Jadi disinilah kalau masih ada keraguan dalam menyusun atau memilih mata-mata kuliahnya, coba ditanya di sini ya. Kalau kurang apa, melalui chat juga bisa. Saya bantu nanti Kaprodinya untuk melihat chat-chat dari pertanyaan. Ya. Ya, terima kasih Ibu Dekan. Nah, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ya. Nah, jadi
dari WA itu banyak yang menanya kemarin kan. Selalu saya bilang, saya nggak bisa jawab sebelum saya lihat mata kuliah yang sudah kamu ambil, ya, di kurikulum KKNI. Nah, ini ada mahasiswa bimbingan saya juga di sini, si Farida kan. Nah, jadi kan si Farida ini selalu dia nggak bisa ambil paket. Misalnya yang ditawarkan itu paket 21 SKS atau 22 SKS. Nah, si Farida selalu ambil di bawahnya. Nah, jadi dia agak sedikit ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi saya nggak bisa jawab pertanyaannya sebelum kemudian saya dulu mata kuliah yang sudah diambil itu mata kuliah apa. Supaya tadi konversinya jelas. Oh, ini kemana, ini kemana. Ya, nah jadi selalu saya bilang, tandai dulu mata kuliahnya yang sudah diambil di kurikulum yang lama, supaya apa? Supaya kemudian jelas, ya, bisa kelihatan. Nanti tabel konversi yang tadi saya jelaskan itu nanti akan saya share melalui grup WhatsApp, ya, kepada mahasiswa-mahasiswa, juga kepada Bapak Ibu dosen, untuk kemudian bisa membantu membimbing mahasiswa-mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Nah, kemudian mahasiswa juga bisa merencanakan, ya, ke depannya itu mau mengambil mata kuliah apa. Nah, terutama tadi misalnya yang warnanya oranye, ya, itu dia tabung, artinya dia nggak perlu lagi ambil mata kuliah itu di semester yang depan. Nah, jadi itu nanti sepenuhnya, ya, mata kuliah tadi itu akan digantikan, ya, untuk mengganti mata kuliah yang ditawarkan di MBKM. Jadi di MBKM dia nggak perlu lagi, nah itu untuk sementara dia tabung. Nah, yang di semester 5, ya, 2019 seperti si Claudia, kemudian ya tahun 2018 ya orang si Inggris, Siltia, ini semester 7 dan semester 5 ini yang agak, ya, harus ada yang ditabung-tabung, ada yang di SKS-nya dialokasikan satu ke sini, ya. Kalau yang total tadi udah gampang kan? Udah tinggal lihat aja, udah nggak ada lagi mata kuliah yang perlu diambil. Nah, di semester 5 dan semester 7 masih ada yang ketinggalan, harus diambil. Ya, nah jadi perhatikan nanti yang warna kuning itu harus diambil. Jadi waktu semester genap, ambil yang ditawarkan di genap, waktu semester ganjil, ambil yang ditawarkan di ganjil. Oke? Ini nggak ada yang bertanya, semuanya udah jelas. Saya mau bertanya, Pak. Nah, nanti jangan ada lagi lewat WA, nanya-nanya saya, bolak-balik menjelaskan kan capek jadinya. Ya, Inggris silakan. Pak, di semester 3 kami udah ngambil mata kuliah kimia organik. Sementara di kurikulum yang baru itu udah nggak ditawarkan lagi, Pak. Itu dikonversikan kemana ya, Pak? Oke, tadi mata kuliah organik ya. Kamu Kimia. semester 7 kan? Iya. Mata kuliah pilihanmu apa di sini? Di semester 7, Pak? Enggak, mata kuliah pilihanmu di semester 3. Di semester 3 4. saya nggak. Sorry, Semester 4 saya ambil TBT kelapa sawit dan karet, Pak. TBT kelapa sawit dan karet. Ya, sebentar. Oke, TBT kelapa sawit karet tadi ya. Nih. Ya. Mata kuliah tadi kimia organik. Maaf, Pak, belum kelihatan, Pak. Ini nggak kelihatan. Belum, Pak. Yang lain? Di sini saya sudah. Yang lain kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kamu belum nampak, Inggris? Udah, Pak. Sudah? Benar, sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, nah ini kimia organik ya. 18. Nah, kita lihat di sini dia 18 yang mana? Ya, nah ini kemari. Jadi konversinya ke analisa fisik dan evaluasi sensori. Kemudian praktikum analisa fisik dan evaluasi sensori. Jadi mata kuliah kimia organik ya, nilai dasarnya
itu 3 SKS, nilai dasarnya ini akan diberlakukan ke sini. Analisa fisik dan evaluasi sensori. Ya, ini kamu tanya kenapa kamu belum lulus rupanya. Udah sih Pak. Lulus. Ya, jadi kalau udah lulus, itu nanti nilainya akan menjadi nilai mata kuliah dari analisa fisik dan evaluasi sensori ini. Ya. Nah, jadi nilai daripada mata kuliah kimia organik itu kemudian ke sini nanti. 18. Ya, ini nomor U18. Nah, itu kemarin 18. Oke, Inggris. Yang TBT kelapa sawit karet tadi kamu simpan. Kemudian pemasaran hasil pertanian kamu simpan, PKL kamu simpan, teknologi pengolahan hasil perkebunan kamu simpan. Jadi nanti di semester 7 MBKM kan? Kamu kan semester 7 sekarang kan? Iya Pak. Inggris semester 7 kan? Iya Pak. Iya Pak. Nah, berarti kan kamu nggak perlu lagi ambil mata kuliah ini, TBT kelapa sawit karet, kemudian pemasaran hasil pertanian, praktek kerja lapang, kemudian teknologi pengolahan hasil perkebunan. Ini semuanya sudah kamu ambil, sudah kamu simpan nilainya. Jadi yang ditawarkan di semester 7 ya, nah yang ditawarkan di semester 7 yang lainnya itu kamu ambil. Ya, selain tadi yang warna oranye itu kamu ambil. Berarti untuk mata kuliah pilihanmu tadi kan ada teknologi budidaya tanaman kelapa sawit karet. Iya Pak. Nah, ini udah nggak perlu diambil lagi karena kamu sudah ambil. Nah, lalu ambillah satu lagi pilihan mata kuliahnya. Lalu di sini pemasaran hasil pertanian nggak perlu ambil lagi, PKL nggak perlu ambil lagi. Lalu teknologi pengolahan hasil kelapa sawit karet nggak perlu ambil lagi, ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Ya, silakan, Welda. Marta Pak. Marta ya? Oh ya, silakan Marta. Begini Pak, dulu waktu semester 4 kami udah mengambil mata kuliah ekonomi teknik di semester 6 waktu masih kurikulum yang lama Pak. Tapi di kurikulum yang baru ini ekonomi teknik di mata kuliah semester 4 ya Pak. Jadi itu seperti apa Pak? Oke. Nah, ini kan Marta yang tadi saya jelaskan itu adalah yang kondisi normal. Ya. Kondisi normal artinya dia yang mengambil paket di setiap semester yang ditawarkan, misalnya semester yang ditawarkan 21 SKS yang diambil 21. Ya. Nah, jadi bagaimana untuk mereka yang sudah mengambil mata kuliah ke atas, misalnya dia mengambil 24 SKS, tiap semester diambil 24 SKS sehingga tabungannya banyak. Nah, tadi untuk menjawab itu sama. Nanti saya akan share juga. Ya, saya akan share konversi kurikulum untuk yang semester 9. Nah, nanti bisa dilihat di situ padannya kemana. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaanmu tadi, saya harus lihat dulu. Ya, mata kuliah yang sudah diambil itu mata kuliah apa saja. Nah, nanti kamu bisa lakukan itu sendiri dengan tabel konversi nanti yang saya kasih semester 9, semester 7, semester 5, semester 3, nanti kamu bisa lihat padanannya dengan apa. Berdasarkan mata kuliah yang sudah kamu tandai, sudah diambil. Ya. Nah, jadi kan tadi yang saya jelaskan pada kalian itu adalah yang kondisi umum, kondisi yang normal. Artinya dia mengambil mata kuliah itu ya yang ditawarkan pada paket-paket semester. Nah, jadi untuk yang misalnya saya Pak selalu mengambil 24 SKS mulai dari semester 3 sampai seterusnya, ya. Nah, itu saya harus lihat dulu mata kuliahnya yang sudah diambil apa-apa saja. Ya. Nah, jadi
untuk Marta buat dulu nanti semua ya daftar mata kuliahmu yang sudah kamu ambil. Nah, kemudian dari tabel konversi nanti yang saya akan bagikan di grup WhatsApp-nya itu bisa dilihat. Oh ini padanannya sama dengan mata kuliah ini. Oh ini sama dengan ini kemari, ini kemari. Ya. Jadi nggak sulit kok Marta melakukan itu. Nah jadi rencanakan dulu di situ. Nanti pada saat misalnya pengesahan KRS sama saya akan periksa lagi. Ya, atau misalnya nanti ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, tapi syaratnya itu dulu, tandai dulu mana mata kuliah yang sudah diambil. Nah, jadi nanti semua yang tanya saya, setiap saya tanya itu nggak ada lagi yang balik, ya, nggak ada lagi yang balik melampirkan. Jadi dia pun nggak ditandainya, ya, ditanyanya ya, saya nggak saya jawab. Sebelum saya lihat dulu yang sudah diambil itu mata kuliah apa saja. Nah, jadi nanti tandai dulu masing-masing, ya setiap mahasiswa masing-masing kan sudah ada kurikulum sama kalian kan, perbandingan antara yang baru dengan yang lama udah ada, kurikulum yang lama dengan yang baru per semester juga sudah ada, jadi udah bisa kalian tandai. Nah, ini yang udah saya ambil. Nah, lalu nanti di konversi itu nanti saya akan share tabel konversi yang kosong, supaya kemudian masing-masing dari kalian bisa mentabulasi ya masing-masing. Nah, jadi nanti pada saat misalnya dosen bimbingan dengan dosen pembimbing akademiknya itu bisa dikonsultasikan antara yang sudah diambil kemudian dengan yang direncanakan untuk diambil. Oke, Marta? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Si Sylvia ya? Saya, Pak. Ya. Demiana. Oh iya, silakan Welda. Baik, Pak. Welda Demiana. Iya, Pak. Ya, Bu. Di sini kan, Pak, kami sebagai mahasiswa semester 9 ke atas, dari angkatan 2017 ke atas kan sudah mengambil semua mata kuliah yang ditawarkan di kurikulum lama ya, Pak. Jadi, nanti di transkrip nilainya, Pak, cara konversinya itu otomatis atau bagaimana, Pak? Oke, itu aja pertanyaanmu. Iya, Pak. Ya, nah itu Welda udah pernah nggak mata kuliah pilihanmu di semester 4 mata kuliah apa? Di semester 4, TPT kelapa sawit karet, kemudian Iya, Pak. keanekaragaman hayati, TBT sama- kelapa sawit dan karet, Pak. itu yang kamu ambil mata kuliah pilihannya. Iya, Pak. Nah, berarti total SKS-mu 147. Ya, 147. Nah, di kurikulum yang baru 147 juga sama SKS-nya. Hanya saja perbedaannya mata kuliahnya nggak sama. Di KKNI 60 SKS, 60 mata kuliah, di MBKM 62. Kalau dicocokkan head to head, dia nggak imbang. Jadi nggak bisa dikonversi mata kuliah ini kemari satu, enggak. Jadi tadi yang saya jelaskan di semester 9 itu berlaku samamu. Ya, berlaku itu sama kamu. Jadi nanti konversinya bagaimana, Pak? Konversinya otomatis nanti Welda akan dikerjakan oleh fakultas. Ya. Nah, jadi Baik, konversi itu akan dikerjakan oleh fakultas. Nah, tapi kan kalian perlu tahu supaya apa? Supaya bisa ngecek karena kan juga yang melakukan konversi ini kan orang. Iya, Pak. Ya kan? Nah, nanti bisa juga salah. Nah, salah kan yang rugi, misalnya kalau salah tempatkan nilai, yang rugi siapa? Nah, mahasiswa yang bersangkutan kan? Nah, jadi saya juga, kan bisa juga saya nyusun tabel ini salah. Karena yang nyusun tabel ini kan saya sendiri. Jadi nanti coba dilihat dulu ya masing-masing mahasiswa, juga Bapak Ibu dosen, kalau nanti ada masukannya untuk tabel ini, biar diperbaiki, mana tahu saya ada yang tersilap atau salah, misalnya menempatkan mata kuliahnya nggak sama SKS-nya, head to head-nya, nah itu bisa kita perbaiki kembali. Nah, jadi untuk penyempurnaan Welda, kalian harus tahu supaya apa, nanti waktu transkripnya apa, nanti kan pada saat mau ujian meja hijau kan transkripnya dulu yang diminta, ya kan? Iya, Pak. Kan dicek dulu, transkripmu itu sudah memenuhi nggak? Yang tadi 147 itu, udah bisa nggak ini dilakukan ujian meja hijau? Jangan nanti dia di ujian meja hijau tahu-tahu kurang.
Misalnya, jadi kan dicek. Nah, pada saat pengecekan itu kan dilakukanlah proses konversi itu. Nah, jadi pada saat dilakukan proses konversi, konversinya sudah, misalnya hasilnya sudah ada, nah nanti kan kamu bisa ngecek sendiri dengan menggunakan petunjuk dari tabel yang tadi yang nanti akan saya share, yang sudah saya presentasikan tadi. Nah, dari situ nanti kalian bisa lihat, oh ini cocok nggak ya antara nilainya dan kemudian hasilnya. Oke, Welda. Nah, untuk menjawab pertanyaan kamu tadi, itu akan dikonversi otomatis nanti oleh fakultas. Fakultas yang akan kemudian mengeluarkan transkripnya, mengubah itu. Jadi bukan mahasiswa yang mengubah. Jadi proses pengubahannya itu dilakukan oleh fakultas. Ya, nanti itu Kaprodi juga akan melihat proses konversinya. Udah benar nggak? Ya, proses konversinya dilakukan. Jadi setelah diselesaikan misalnya oleh pegawai fakultas, kita nanti akan mengecek verifikasi. Nah, itu juga mahasiswa lakukan juga verifikasinya. Karena apa? Karena mengerjakannya manusia yang bisa juga kita salah mengerjakannya. Oke, Belda? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Yang semester 3 atau semester 5? Oh, semester 5 tadi udah ya, si Marta. Ada lagi? Saya, Pak. Asudungan ini. Wah, kamu lagi yang konversi total. Masih ada kamu nggak lulus? Banyak lagi kamu kan? Enggak, Pak. Saya cuma apa, Pak? Mata kuliah PHP belum ada nilainya, Pak. Mata Tadi, kuliah Pak, mana? pemasaran hasil pertanian, Pak. Mata kuliah dasar-dasar THP. Pemasaran hasil pertanian, Pak. Oh ya, terus? Semester 7. Tadi Bapak bilang kan itu nggak usah diambil. Jadi gantinya apa, Pak? Saya ambil, Pak. Bukan. Kamu itu nilainya tidak ada. Ya, belum ada, Pak. Belum pernah kamu ikuti. Belum pernah diambil. Sudah pernah, Pak. Sudah pernah. Berarti nilainya yang tidak ada kan? Ya, Pak. Tidak keluar. Nah, berarti kan itu harus kamu ulang. Tudungan. Ya kan? Nah, nilainya kan TL kan? TL tidak lengkap nilainya kan? Ya. Itu harus kamu ulang. Jadi kamu harus ambil lagi mata kuliah pemasaran hasil pertanian itu di semester ini. Kan semester ini semester ganjil. Itu kan ditawarkan di semester 7. Nah, kamu ambillah mata kuliah itu di semester ini. Nah, jadi sama itu. Karena mata kuliahnya itu mata kuliah yang sama. Hanya beda penempatan. Ya. Ya, Pak. Jadi diambil nanti asudungan. Di semester ini, KRS semester ini kamu ambil mata kuliah itu. Karena kamu belum keluar nilainya kan. Kalau tadi nilainya misalnya sudah keluar, masih bisa perbaikan nilai. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Pak. Pak, saya satu lagi, Pak. Ya, silakan Grace. Untuk mata kuliah TBT sawit itu kan Pak udah kami ambil di semester 4. Nah, di semester 7 ditawarkan lagi, Pak, di mata kuliah pilihan. Pak, kami masukkan ke KRS, Pak. Ya, nah tadi kan saya sudah jelaskan, Grace, bahwa mata kuliah yang sudah kamu tabung, tadi kan ada yang warna oranye kan, nanti di tabel. Nah, itu tadi kan artinya kalau dia warna oranye itu nilainya kamu tabung dulu. Karena apa? Nah, karena kan kalau kamu kan sekarang masuk semester 7 kan. Nah, berarti di semester 7 ini kamu nggak perlu lagi ambil mata kuliah TBT kelapa sawit tadi. Ya, nah nanti otomatis nilai TBT-mu akan ada. Ya. Otomatis kamu sudah pernah mengambil TBT kelapa sawit karet. Jadi nilai yang lalu itu kemudian dipakai untuk di kurikulum yang ini. Nah, jadi kamu nggak perlu ambil lagi. Iya, itu tetap dihitung, Inggris. Nggak ada yang hilang. Ya, sekali lagi tidak ada yang hilang. Ya, dari dari mata kuliah yang kamu ambil, yang sudah pernah kamu ambil kurikulum yang lama. Nah, jadi nggak ada yang hilang. Ya, nah yang bedanya dia ditabung dulu untuk ke semester depan. Nah, kamu kan semester 7, paslah di semester ini kamu ambil. Ya, harusnya itu semester ini kamu ambil. Nah, tapi karena kamu sudah pernah mengambilnya, kamu nggak perlu lagi ambil itu. Ya, nah tadi kan di semester, sebentar ya,
Ya, nah tadi kan di semester Oke, nah ini layarnya udah nampak kan? Ya, nah ini kan kurikulumnya perhatikan. Nah, kurikulum semester 7 kan itu harusnya ada mata kuliah pilihan kan? Teknologi budidaya kelapa sawit dan karet. Lalu kemudian ada pemasaran hasil pertanian, lalu ada teknologi pengolahan kelapa sawit dan karet. Nah, Inggris itu sudah mengambil kan? Sebentar ya. Oke, nah Inggris kan sudah ambil ini. Lalu kemudian pemasaran hasil pertanian, lalu praktek kerja lapang, kemudian teknologi pengolahan hasil perkebunan. Nah ini nggak usah lagi diambil, ini nanti otomatis nilai ini yang akan mengisi ya mata kuliah ini ya pada transkrip. Nah jadi itu nggak perlu lagi diambil. Nah yang harus kamu ambil adalah mata kuliah yang kuning ini. Ya, sekarang kan semester ganjil, jadi kamu harus ambil yang di semester ganjilnya. Ya, nah ini tidak ada di 3 nggak ada, di 5 baru ada. Ini yang warna kuning, kewirausahaan. Kan, kamu harus ambil karena seharusnya di kurikulum KKNI kamu belajar kewirausahaan di semester 7. Ya, ini KKNI. Ya. Kebetulan kewirausahaan udah pernah saya ambil, Pak. Nah, tidak perlu lagi diambil. Ya. Jadi tidak perlu lagi diambil kalau kamu sudah ambil kewirausahaan. Nah, ini pertanian organik kan belum. Ini yang di kurikulum lalu nggak ada ini. Nah, ini harus kamu ambil. Ya. Pertanian organik sama praktikumnya. Nah, itu diambil. Oke. Nah, lalu nanti untuk di semester genap, kamu harus ambil ini, makanan fungsional, kemudian teknologi pengolahan rempah minyak atsiri, ya, kemudian penulisan ilmiah dan presentasi. Ini diambil. Oke? Oke, Pak. Ada yang mau ditanya lagi, Inggris? Cukup? Udah, Pak. Oke, satu penanya terakhir lah ya, Bapak Ibu. Kira-kira ada? Izin Dari bertanya. adik-adik yang mau bertanya lagi, yang belum bertanya kalau bisa. Marta lagi, nggak ada lagi yang lain. Bertanya, Pak. Ah, Amdi, Pak. si Amdi dulu, sebentar Marta ya, ini Amdi. Ya silakan Amdi, ini mana tahu perlu Ini- pertanyaan si Amdi ini, udah lama dia nggak nampak. Ini, Pak, yang tentang berubah nama dan SKS ini, Pak. Ya, Itu kan ada itu karbohidrat, lipid, dan protein. Dan diganti jadi teknologi lipid dan protein. Dulu, Pak, itu 3 SKS. Sekarang kan jadi 2 SKS, Pak. Jadi kan saya ya. masih mengulang itu, Pak. Oke, nah tadi kan Jadi untuk 1 SKS lagi yang mana harus saya bentar ambil? ya. Oke, nah tadi TBD kelapa sawit. Kamu apa tadi? Karbohidrat, lipid, dan protein, Pak. Sebentar ya. Ya, karbohidrat, lipid, dan protein. Sebentar. Ini ya. Ini udah nampak ya. Layar saya udah nampak kan? Udah nampak ini yang di kan? Ya, karbohidrat, lipid, dan protein. Ya kan? Nah, ini 39. Ya, ini kemudian kita lihat di sini, ini ditukarnya ke sini, ke mata kuliah Fakultas Ekonomi. Ya. Nah, jadi kan ini kenapa nilaimu nggak ini, nggak Mengulang. jadi kan dulu karena 3 SKS, Pak. Jadi saya bingung mengambil 1 SKS lagi kemana itu, Pak. ini nilainya kurang belum Belum memuaskan ya nilai. Belum ada nilai atau belum diambil? Belum ada, Pak. Andi, Pernah diambil, Pak.
belum pernah diambil ya, jelas ya. Belum ada nilai beda dengan belum pernah diambil. Udah pernah diambil Pak, tapi TL, TL. Ya, Ya. Untuk yang berikutnya kamu ambil kemarin mata kuliah ini, Fakultas Ekonomi. Karena setaranya ke situ. Ya. Nah, ini kan dia teknologi karbohidrat lipid kan 2 SKS. Ya, yang dipakai kemarin itu 19 berarti ya kimia fisik koloid. Oke, Amdi, jelas ya? ya Pak. Nah, berarti nanti kamu lihat tabel ini kan, misalnya tadi mata kuliah teknologi karbohidrat, lipid, protein. Nah, di sini kamu udah ngambil tapi nggak ada nilainya. Nah, ini untuk mengkonversi manajemen pemasaran, mata kuliah pilihan Fakultas Ekonomi. Nah, jadi nanti kamu di semester ini ya, nah ini semester ini ambil mata kuliah ini, salah satu. Jadi itu nanti sama itu dengan ini, teknologi karbohidrat, lipid, dan protein. Bu Benika. Oke, ada Amdi? Iya Pak. Udah? Udah Pak. Oke, si Marta tadi terakhir ada, Marta apa lagi? Dikonversi itu ke mata kuliah luasan ekonomi, padahal mata kuliah itu adanya. Ya, kenapa Kak? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Bu Ros. Terima kasih Pak Fernando. Selamat sore Bapak Pak Hotman. Nah dia udah hilang. Oh udah datang dia. Bu Bedika dan semua mahasiswa THP yang gabung. Ya colokkan dulu. Udah mau mati. Oh tadi Bu Rosnawi itu belum datang nih. Sekarang kan masa konversinya dimulai. Nah, jadi semester depan jangan lagi berpikir tentang konversi. Iya. Artinya sekarang semester ini harus dituntaskan semua konversi. Jadi setiap mahasiswa sudah pegang Kok hilang, Ibu? Kok hilang Bu Rosna? Bu Rosna. Umma saya isi Rosna. Bu Ros. Iya habis paket kali itu. Bukan Pak, tadi kan dia minta di charger apanya, mungkin udah lowbat. Oh udah lowbat ya. Baterainya itu udah soak harus ganti. Ya Bu. Kalau nggak saya dulu Pak bisa. Sementara. Oke Bu. Oke Bu. Saya sementara bisa ya. Oke, ya. Memang iya mati Pak laptopnya. Nah. Ya, nah jadi tadi sama dengan yang disampaikan Ibu, ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rosnawita, ya, bahwa konversi itu diselesaikan di semester ini. Nah, jadi jangan lagi nanti ada menunda-nunda, ya. Nah, jadi untuk masing-masing mahasiswa lihat dulu, tabulasi dulu, ya. Nah, kemudian nanti tabel konversinya yang kosong akan saya sampaikan kepada masing-masing mahasiswa supaya masing-masing bisa membuat ya konversinya sesuai dengan tabel nanti yang akan saya share. Nah, jadi tabel tadi yang sudah saya jelaskan akan saya bagikan kepada kalian untuk menjadi pedomannya untuk bisa dilihat. Ya. Nah, mungkin tadi Pak Manurung nanyanya sama Ibu Benika yang masih kuliah apa tadi ya Pak? Saya tadi bisa Pak Fernando. Ya Pak. Tadi Bapak menjelaskan atas pertanyaan Amdi Pane. Iya Pak. Tentang mata kuliah karbohidrat, protein, dan lipid ya. Iya. Seorang mahasiswa yang telah ada nilainya
Iya Pak. Kebetulan si Amdi Pane ada nilai atau TL tadi nggak kurang tahu, tapi itu dikonversi ke mata kuliah pilihan yang dari Fakultas Ekonomi. Iya Pak. Oke. Padahal mata kuliah teknologi karbohidrat, protein dan lipida itu ada juga di mata kuliah kurikulum Merdeka ini belajar ini. Hanya saja yang tadinya 3 menjadi 2 ya Pak. Iya Pak. SKS-nya nggak imbang dia Pak. Iya 3 dan 2. Ya ini maksud saya, ya kalau masih bisa sih teknologi karbohidrat dikonversi ke mata kuliah Fakultas Ekonomi kurang pas. Misalnya gini lah, mahasiswa THP karbohidrat itu lulus nilai A, maka dia akan dihargai mata kuliah dari ekonomi, katakanlah manajemen X atau manajemen pemasaran lah, nilai A ya kan Pak? Iya Pak. Yang sama sekali tidak ada kaitannya ke karbohidrat ini, kira-kira gitu maksud saya Pak. Apakah ya, Pak. Paham. Bisa kita ubah? Itu memang 3 dengan 2, kadang-kadang kita harus berpikir juga, toh juga di semester mata kuliah lain ada kadang-kadang diuntungkan mahasiswa 1, jadi artinya karbohidrat yang di semester lama nilai A 3 SKS, ya di sini nilai A juga karbohidrat teknologi lipida itu memang 2 SKS. Kita carilah sedapat mungkin, cari 1 lagi SKS supaya nggak dirugikan. Kira-kira begitu Pak Perlando, supaya nggak terlalu jomblang lah konversi itu. Terima kasih. Oke, makasih Pak Hotman. Nah makanya kan tadi kan Pak saya pastikan dulu sama si Amdi, itu dia sudah ambil, sudah punya nilai, atau nilainya TL, atau belum ambil. Nah tadi kan dia bilang Pak nilainya TL, artinya kan dia harus ulang ambil mata kuliah itu, kecuali tadi nilainya sudah ada, nilainya sudah ada. Nah kemudian misalnya bisa kita lagi cari padanannya supaya dia tidak dirugikan. Nah ini kan mahasiswa yang bersangkutan memang harus mengulang mata kuliah itu. Nah jadi dia mengulangnya kemana Pak? Nah kalau dia ambil lagi mata kuliah lipida protein tadi, nah sementara dia ada mata kuliah kimia fisikoloid. Kimia fisikoloid itu juga dileburkan di mata kuliah di kurikulum yang baru. Jadi itu juga akan hilang. Nah, jadi padanannya memang ya, saya pun Pak mengerjakan konversinya ini saya cari dulu dia yang sepadan. Kemudian nanti saya tandai dia mana yang tidak ada padanannya, itu saya kerjakan belakangan. Nah, lalu kemudian saya hubungkan. Nah, memang ya harus kayak mana dibilang Pak. Kadang-kadang ya nggak nyambung, tapi ya mau gimana lagi daripada mahasiswa yang bersangkutan misalnya nilainya itu terbuang, ya jadi memang harus kayak gitulah apanya Pak, jadinya cari jalan keluarnya. Nah jadi memang saya utamakan dulu, yang pertama saya kerjakan itu yang ada padanannya, yang kira-kira dia masih nyambung mata kuliahnya, kemudian padanannya masih sama atau kemudian masih sesuai dengan konteks. Misalnya yang kemarin ada mata kuliah yang digabungkan, ada mata kuliah yang diperluas. Nah itu saya arahkan dulu ke sana Pak semua. Nah mana yang ada lagi itu kemudian ke situ. Memang Pak Perlando, saya nggak tahu mencari jalan keluarnya. Solusinya mungkin sama Ibu Dekan. Jalan keluarnya aku nggak tahu. Artinya memang Pak, seorang mahasiswa yang lulus nilai A karbohidrat tadi di semester lama itu Pak. Iya. Maka kan dapatlah dia ditranskrip mata kuliah Fakultas Ekonomi nilai A. Nilai A. Iya. Oleh sebab itu kalau boleh aku minta untuk mata kuliah itu yang tadi janganlah dulu langsung dikonversikan itu ke mata kuliah Fakultas Ekonomi tadi permintaan Pak. Lalu nanti kita cari jalan keluarnya, saya yakin kayaknya itu sudah dalam keadaan kita frustasi, makanya kita bikin ke ekonomi. Tapi bukan menuduh apa Pak. Kerja Bapak udah bagus, kita akui, tapi untuk hanya yang satu itu aja Pak aku yang terganjal di hati saya, untuk karbohidrat ke mata kuliah Fakultas Ekonomi. Padahal mata kuliah teknologi karbohidrat munculnya di kurikulum baru, mungkin ada mata kuliah tambah lipida dan lain-lain. Iya. Terima kasih Pak Perlando. Iya Pak. Terima kasih. Pak. Nah tadi penjelasan seperti tadi Pak, ada
mata kuliah itu kan pertama yang saya kerjakan adalah yang padanannya sama dulu. Ya, aku sudah siap ya. Oke. Nah, ini udah balik lagi Ya, Pak. makasih Pak Perlando, makasih. Ibu Rosnawita lah, tadi masih belum tuntas. Oh ya, masih ada tadi. Ibu Rosna, silakan Bu Ros. Tadi baterai, sekarang mute. Buka suaranya itu. Sampai ketawa si Siltia Mandu. Sudah tertutup. Ya. Siapa menutup ini ya? Pak Hokman kayaknya. Oke, terima Itulah, kasih Bu, Pak. itulah Tadi yang Siltia. mau saya menangkap Dan yang dibicarakan Pak Hokman kayaknya memang konversi itu apa ya, agak-agak pelik, tapi memang harus ada juga polanya seperti yang dilakukan Pak Perlando sudah benar. Hanya saja saya tangkap tadi kalau memang mata kuliahnya itu ada di yang lama, ya itu aja dikonversi ke yang baru nilainya ya, otomatis saja. Walaupun kan digabung apa tadi saya nggak dengar yang mana. Tapi kalau masih sama namanya beda teknologinya aja, saya kira itu aja langsung. Jadi mata kuliah yang sisa nanti dicari mau kemana gitu. Paling gampang pun saya rasa itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau di kurikulum yang lama, mahasiswa belum mengambil mata kuliah tersebut dan tidak ditawarkan di kurikulum baru, abaikan aja itu. Dari mahasiswa ya coret aja. Tidak perlu berpikir kemana ke konversi. Lihat aja kurikulum baru. Kalau belum diambil sama sekali. Atau TL dia, sama itu apanya, nasinya. Abaikan mata kuliah itu. Fokuslah ke yang baru. Itu aja. Kemudian, pekerjaan konversi ini sekalinya. Tidak terus-menerus kita melakukan konversi. Sekali ini tapi tuntas. Jadi mahasiswa pegang. Oh, ini sudah dikonversi ke mata kuliah, ini sudah konversi. Sehingga dia tahu semester ganjil saya yang belum ambil di semester 1, 3, 3, 5, 7, 9 ini. Semester 2, 4, 6, 8 ini. Jadi dia tahu pas ganjil nanti, oh ini saya ambil begitu. Jadi sekali ini harus selesai semua konversinya. Karena itu dulu. Pak, terima kasih Pak Perlando. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu Erika kau yang lagi, tadi udah muncul. Oke, terima kasih Ibu Rosa. Bentar. Mungkin yang saya tangkap tadi Ya, dari Ibu Pak Erika. Perlando, ada ya? Ada yang mau? Enggak, saya dulu bentar. Kebetulan Ya Bu, silakan Bu, silakan Bu. lanjutan dari, kalau nggak salah tadi yang saya tangkap mengenai apa, kimia protein dan seterusnya itu ya. SKS-nya yang tidak sama ya Pak? Ya Bu, Jadi dia SKS-nya. SKS-nya kan, Nah, jadi SKS-nya kan mungkin 3 itu SKS. tadi yang saya tangkap penjelasan, 3 SKE, tadinya 3, sekarang jadi 2, salah 1. Nah, yang Iya, saya Bu. tangkap yang satunya ini dikemanakan gitu. Nah, jadi kalau seperti itu, kalau menurut saya, kalau memang sudah tak ada lagi yang sepadan, ya mau tak mau, yang tidak berpadan pun dipaksakanlah, biar adalah berjodoh orang itu, satu SKS. Kira-kira seperti itu ya Pak Perlando? Nah, Ya Bu, kalau enggak memang ya rugi mahasiswanya Bu. nah, karena kalau dibuang itu rugi mahasiswanya. Nah itu mungkin sedikit. Saya hanya menghimbau aja ini untuk yang kebetulan saya yang semester 3 belum ada yang melapor yang bimbingan saya ya. Kalau semester 3 saya kira nggak jadi masalah. Nah, jadi beberapa pertanyaan misalnya kalau tidak ada lagi saya ulang di semester 3, ternyata di semester 4. Ya, kalau sepanjang masih ada mata kuliah itu, ya ikutin aja. Kalau nggak ada, kalau mata kuliah yang sama hanya bergeser semesternya, nggak masalah itu ya. Jadi ya apa yang ditawarkan di semester 3 ini, ya itu dia ikuti. Jadi nggak usah jadi, karena dulu semester 3, mau saya ulangi lagi. Jadi nanti ditawarkan semester 4 diambil. Karena ada beberapa pertanyaan yang seperti itu di grup bimbingan ini. Makanya saya belum jawab.
mudah-mudahan yang bertanya ini, ya, grup bimbingan saya ini ada si Denisa, ada si Budika, ya, mengikuti tadi, saya kira udah jelas arahannya itu tadi. Jadi saya tidak perlu lagi harus mengulang-ulang lagi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Prodi tadi. Karena saya kira yang paling agak membutuhkan ini yang semester 5 dan 7 mungkin ya, karena sudah lebih banyak mata kuliah yang mereka ikuti. Untuk semester 3 mungkin ya mungkin mata kuliah dari Fakultas Hukum anggap aja lah dulu, karena semester ini kan mata kuliah di luar fakultas sepertinya belum ready. Jadi untuk yang di luar fakultas kita cari dulu lah konversi dari mata kuliah yang sudah hilang. Tadi sudah disinggung mungkin seperti bahasa Mandarin. Jadi nggak usah terlalu pusing dulu dari mata kuliah yang di luar fakultas seperti pilihan dari Fakultas Hukum. Nah, mungkin itu yang sedikit bisa saya tambahkan untuk Pak Perlando. Nah, Ibu Rosnawita lagi ada katanya lagi. Ada lagi Bu Ros. Ya, sedikit lagi. Tadi menyikapi kesepadanan dan kehilangan atau penambahan SKS. Nah, jadi Pak, saya hanya memberi apa aja pengalaman, tidak ujuk-ujuk. Misalnya tadi karbohidrat karena 3 SKS, di sini jadi 2, ujuk-ujuk yang sisa kita cari satu mata kuliah. Tidak seperti itu kali. Kenapa? Karena misalnya Pancasila kan dari 3 menjadi 4, kan semuanya sudah balance dia. Nah, jadi yang perlu mungkin sampai seperti itu kali ya di semester akhir lah. Kalau di tengah-tengah masih ada peluang mereka mengambil nanti mata kuliah pilihan di luar itu. Jadi mereka fokus dulu mata kuliah di program studi dan fakultas. Nanti bisa, kalaupun tidak atau konversi dari mata kuliah lain. Jadi kalau sebiji itu ujuk-ujuk langsung kedua. Tidak seperti itu kali juga. Terima kasih Pak. Hanya pertimbangan aja. Oke, terakhir ada Ibu Erika, mungkin ada Bu. Pak, saya kira anak-anak udah ini bimbingan saya udah tadi ada Inggris, ada Marta. Tadi saya bilang juga di pos, mana di pos? Iya Bu. Nah, silakan tanya yang kamu tanyakan sama saya itu. Jadi supaya jelas. Nanti itu juga mengenai teknologi karbohidrat juga saya setuju karena anak-anak saya bilang itu tetap teknologi karbohidrat dan satu itu ditabung untuk yang lain lah gitu. Ya, saya lebih setuju itu daripada dia diganti ke mata kuliah yang lain. Ya nanti kita cari lagi lah Bu, apanya, padanannya. Iya, itu aja saya Pak. Ya, oke Bu, makasih Bu. Oke baik, nah jika nggak ada lagi yang mau ditanya nanti dari adik-adik mahasiswa, nah ini kan tadi ada masukan-masukan, berarti tadi tabel konversi itu masih saya tunda dulu untuk di-share ke grup WhatsApp, jadi sebentar tunggu final dulu ya, jadi final dulu dia apa-apa nanti mata kuliah itu kemudian baru di-share di grup WhatsApp. Nah jadi untuk sementara saya rasa udah bisa merencanakan apa-apa saja yang harus diambil mata kuliahnya, kemudian apa ya tadi yang harus diambil kembali yang sudah tertinggal di kurikulum MBKM yang sebelumnya belum ada mata kuliah barunya ya, mungkin ada yang tertinggal, nah itu kemudian nanti diambil. Nah jadi untuk memudahkan itu saya informasikan supaya masing-masing membuat daftar mata kuliah yang sudah diambil dari kurikulum KKNI yang lama. Jadi kemarin sudah saya share tabel ya antara kurikulum yang lama dan kurikulum yang baru. Nah dari situ kemudian bisa nanti didata dulu mata-mata kuliah pada kurikulum yang lama yang sudah diambil. Nah sehingga dalam penyusunan KRS di semester ini ya bisa maksimal lebih baik karena tadi saya sudah jelaskan sebagian ya. Nanti ketika sudah final konversinya nanti baru saya akan share ke grup WhatsApp ya. Nanti kalau saya share sekarang ternyata nanti ada perubahan, nanti salah dimengerti ya. Akhirnya salah-salah lagi. Jadi supaya tidak salah-salah saya tunda dulu untuk kemudian men-share tabel konversi tadi. Nah, tetapi
masing-masing sudah bisa menyusun KRS saya rasa untuk merencanakan apa mata kuliah yang harus diambil ya untuk di semester ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, harapan kami juga bisa dibantu nanti adik-adik mahasiswa untuk menyusun KRS-nya, merencanakan kegiatan akademiknya untuk di semester ini. Ya buat adik-adik mahasiswa juga jangan lupa tadi waktu mau datang ke dosen pembimbingnya dibawa ya mata kuliah apa yang sudah diambil sehingga bisa didiskusikan ya dengan Bapak Ibu dosen pembimbing akademiknya apa-apa saja ya hal-hal yang perlu untuk direncanakan. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat semuanya, selamat sore. Bapak Ibu terima kasih, adik-adik mahasiswa juga terima kasih. Makasih Pak. Makasih Pak Perlando. Salam sehat semua ya, adik-adik, anak-anak mahasiswa dimanapun berada. Oke, udah bisa live ya? Iya Pak. Ya Bu. Baik bisa Bu. Sore Bu. Sehat Ibu. Sore Bu. Sore Bu. Terima kasih Pak.